Sebelum seritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Agar channel cerita AR bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dina duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang mereka tempati bersama Denny. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, mengenai dinding polos yang belum lama mereka cat ulang dengan warna krem. Udara sore itu tenang. Hanya suara anak-anak bermain di luar yang terdengar samar. Dina meletakkan secangkir teh hangat di meja, menunggu suaminya pulang dari kantor. Sehari-hari, beginilah rutinitasnya. Bekerja di kantor besar di pusat kota dengan segala kesibukan dan tanggung jawab yang besar, lalu pulang ke rumah sederhana, menanggalkan semua beban, dan menjadi istri yang lembut untuk Denny. Sejak kecil, Dina sudah terbiasa hidup mandiri. Ayahnya seorang pensiunan guru, ibunya ibu rumah tangga. Mereka bukan keluarga kaya, tetapi selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Dina belajar banyak dari mereka tentang bagaimana bertahan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Ia tumbuh menjadi wanita yang tegar, disiplin, dan percaya diri. Semua itu membuatnya bisa sampai pada posisinya sekarang. Seorang manajer keuangan di perusahaan multinasional dengan gaji besar. Tapi rahasia itu hanya untuk dirinya sendiri. Bagi Denny, ia hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Dina menyembunyikan itu bukan karena tidak percaya. Tetapi ia tahu betul bagaimana perasaan seorang pria bisa runtuh jika tahu istrinya berpenghasilan jauh lebih besar darinya. Pertemuannya dengan Denny terjadi beberapa tahun lalu, ketika ia masih menjadi asisten riset di kampus. Saat itu Denny adalah mahasiswa tingkat akhir, sibuk menyelesaikan skripsinya. Mereka bertemu di perpustakaan. Denny datang dengan wajah lelah, membawa tumpukan buku, lalu duduk tak jauh dari Dina. Dari percakapan kecil yang dimulai dengan permintaan meminjam pulpen, hubungan itu berkembang. Denny bukan pria dengan gaya hidup mewah, tetapi setiap kata-katanya selalu tulus. Ia tidak pernah mencoba memikat dengan materi, hanya dengan kejujuran dan perhatian kecil yang justru membuat Dina merasa dihargai. Hubungan itu berjalan perlahan. Dina yang saat itu sudah bekerja lebih dulu seringkali mentraktir Denny makan atau membantunya membeli buku. Namun Denny tidak pernah merasa nyaman dengan itu. Ia selalu berusaha membalas dengan cara sederhana, membawakan Dina makanan dari rumah, mengantarnya pulang, atau sekadar menemani ketika Dina lembur di kampus. Dari situlah Dina menyadari, meski tidak banyak yang bisa ia tawarkan secara materi, Denny adalah pria yang bisa diandalkan dalam hal kesetiaan dan perhatian. Beberapa tahun kemudian, Denny memberanikan diri melamar. Lamaran itu sederhana, tanpa cincin mahal, tanpa pesta besar, hanya dengan keberanian dan ketulusan. Banyak teman Dina terkejut. Mengapa Dina, wanita berpendidikan tinggi dengan karir yang menjanjikan, memilih pria biasa-biasa saja? Namun Dina tidak peduli. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar rumah atau berapa banyak saldo di rekening, melainkan dari seberapa tulus hati yang mendampinginya. Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana, dihadiri keluarga inti dan sahabat dekat. Meski tidak mewah, kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka jauh melebihi pesta megah manapun. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur mungil, dan kamar mandi sederhana. Dina tidak keberatan. Ia tahu perjalanan rumah tangga baru dimulai, dan membangun dari bawah bersama Denny adalah bagian dari cinta itu sendiri. Setiap pagi, Dina bangun lebih dulu. Meski bekerja di kantor besar dengan beban pekerjaan berat, ia selalu menyempatkan diri menyiapkan sarapan untuk suaminya. Terkadang hanya nasi goreng sederhana atau roti bakar, tetapi Denny selalu memakannya dengan lahap dan penuh syukur. Baginya, itu lebih dari cukup. Denny sendiri bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk menutupi sebagian kecil kebutuhan rumah tangga. Namun Dina tidak pernah mempermasalahkan. Ia berpura-pura gajinya juga tidak jauh berbeda. Lalu mereka menyatukan penghasilan untuk membayar kontrakan, belanja kebutuhan, dan sedikit menabung. Dina sengaja tidak memperlihatkan bahwa sebenarnya ia bisa dengan mudah membeli rumah sendiri dalam waktu singkat. Ia ingin perjalanan ini mereka jalani bersama, dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Hari-hari mereka penuh kebersamaan sederhana. Setiap pagi mereka berangkat kerja bersama,
Naik motor tua yang sering mogok tetapi selalu menjadi kendaraan yang membawa banyak cerita. Saat terjebak hujan di jalan, mereka tertawa bersama sambil berteduh di warung pinggir jalan. Saat bensin hampir habis, mereka berdebat kecil lalu berakhir dengan canda. Semua kesederhanaan itu justru menambah warna dalam kehidupan rumah tangga mereka. Malam hari, setelah pekerjaan usai, Dina dan Denny biasanya duduk di ruang tamu kecil mereka. Televisi tua yang sudah sering bergaris masih setia menemani. Kadang mereka hanya menonton acara berita, kadang sinetron, kadang juga film lama. Dina sering rebahan di sofa, sementara Denny duduk di lantai dengan segelas kopi. Mereka membicarakan banyak hal, cerita kantor, keluh kesah seharian, rencana kecil untuk masa depan. Tidak jarang, mereka berandai-andai. Dina ingin suatu hari memiliki rumah dengan halaman kecil untuk menanam bunga. Denny bermimpi punya usaha sendiri, agar tidak selamanya bekerja di bawah orang lain. Setiap kali percakapan itu muncul, mereka sama-sama tersenyum, membayangkan masa depan yang indah. Orang tua Dina bahagia melihat anaknya hidup tenang bersama Denny. Mereka tidak pernah menuntut menantu yang kaya, hanya berharap anak mereka diperlakukan dengan baik. Ayah Dina sering berkata, lelaki sejati bukan yang membawa banyak harta, tapi yang bisa membawa ketenangan untuk istrimu. Dan itu Dina temukan pada Denny. Sementara itu, keluarga Denny pun menyambut Dina dengan baik pada awalnya. Meski ada beberapa tatapan heran mengapa wanita seperti Dina memilih pria seperti Denny. Namun Dina selalu berusaha ramah, tersenyum, dan menunjukkan bahwa cintanya pada Denny tulus tanpa syarat. Hari-hari berlalu, kehidupan rumah tangga Dina dan Denny tampak stabil. Mereka mungkin tidak kaya secara materi, tetapi kaya dengan kebersamaan. Setiap malam mereka saling memberi semangat. Ketika Denny pulang dengan wajah lelah karena pekerjaannya menumpuk, Dina selalu menyambut dengan senyum. Ketika Dina pulang larut malam karena rapat mendadak, Denny selalu menunggu dengan segelas air hangat. Mereka saling menjaga, saling menguatkan. Namun, jauh di dalam hati Dina, ada satu hal yang selalu ia jaga rapat-rapat, penghasilannya yang sebenarnya. Setiap kali melihat saldo rekeningnya yang besar, ia sering bertanya-tanya, sampai kapan rahasia ini bisa ia simpan? Ia tidak ingin suaminya merasa rendah diri, tetapi di sisi lain, ia tahu cepat atau lambat kebenaran ini akan menjadi ujian bagi rumah tangganya. Untuk saat ini, ia memilih untuk diam. Ia ingin menikmati masa-masa indah bersama Denny tanpa bayangan masalah. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dengan lauk tempe goreng dan sayur bening, mereka duduk bersama di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Denny menatap langit penuh bintang dan berkata, "Din, suatu hari nanti aku ingin bisa membelikan kamu rumah sendiri. Aku nggak mau kita terus-terusan kontrak. Aku pengin kamu nyaman." Dina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sebenarnya ia bisa mewujudkan mimpi itu kapan saja. Tetapi ia hanya menggenggam tangan suaminya dan menjawab, "Aku percaya kamu bisa, Den. Kita pasti bisa, pelan-pelan." Malam itu mereka berdiam lama, hanya menatap langit dan saling menggenggam tangan. Kehangatan itu membuat Dina semakin yakin. Meski banyak orang meremehkan keputusan hidupnya, ia tidak pernah salah memilih Denny sebagai suami. Dina pertama kali benar-benar berkenalan dengan keluarga besar Denny setelah beberapa bulan pernikahan mereka. Awalnya hanya sekadar salam singkat saat bertemu di acara keluarga. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai sering datang ke rumah kontrakan kecil Dina dan Denny. Suasana rumah yang biasanya tenang perlahan berubah. Dina menyadari, pernikahan tidak hanya menyatukan dirinya dengan Denny, tetapi juga dengan seluruh keluarga besar suaminya. Kedatangan pertama yang benar-benar meninggalkan kesan terjadi pada hari Minggu siang. Dina baru saja selesai mencuci pakaian ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, ia melihat seorang wanita parubaya turun dengan langkah mantap. Wajahnya tegas, suaranya keras ketika memanggil nama Denny. Itulah ibu mertua Dina. Di belakangnya, dua orang perempuan muda ikut turun. Kakak perempuan Denny yang sudah menikah dan adik perempuannya yang masih kuliah. Mereka membawa beberapa kantong plastik berisi makanan. Dina buru-buru menyambut dengan senyum ramah. "Ibu, silakan masuk," ucapnya sambil membuka pintu lebar-lebar. Ibunya Denny masuk tanpa banyak bicara, hanya menatap sekeliling rumah kontrakan yang sempit. "Kecil ya, rumahnya. Tapi ya sudah,
Namanya juga baru mulai. Komentar ibu mertuanya dengan nada datar. Dina hanya tersenyum, meski hatinya sedikit tercekat. Ia menahan diri untuk tidak tersinggung. Berusaha memahami bahwa mungkin itu hanya kebiasaan bicara orang tua. Hari itu rumah kontrakan terasa ramai. Kakak ipar Dina yang bernama Rini sibuk bercakap tentang kehidupannya di rumah suaminya. Ia tampak senang bercerita panjang lebar, sementara Dina hanya mendengarkan sambil sesekali menanggapi. Adik iparnya, Wina, lebih banyak diam, tetapi tatapannya seringkali meneliti ke arah Dina, seolah ingin mencari sesuatu. Sementara itu, ibu mertuanya beberapa kali memberi komentar tentang cara Dina menata rumah. Kenapa kursinya ditaruh di sini? Kalau ditaruh di pojok lebih lega. Oh, itu gorden warnanya kurang bagus, bikin ruangan makin sempit, katanya tanpa diminta. Dina tetap menanggapi dengan ramah, mengangguk dan sesekali menjawab, nanti saya coba atur lagi, Bu. Denny tampak sedikit canggung, namun ia berusaha mencairkan suasana dengan candaan. Ia tahu ibunya sering bicara blak-blakan, dan ia berharap Dina tidak terlalu memikirkan. Dina pun berusaha sabar. Ia tahu, dalam budaya keluarga, menantu memang harus lebih banyak menyesuaikan. Kunjungan-kunjungan berikutnya terjadi semakin sering. Kadang tanpa kabar, keluarga Denny tiba-tiba datang. Dina yang baru pulang kerja seringkali belum sempat membereskan rumah, tetapi ia tetap menyambut dengan senyum. Ia menyiapkan teh, menggoreng camilan seadanya, dan ikut duduk menemani meski tubuhnya lelah. Namun, lama-kelamaan Dina mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Keluarga Denny sering membicarakan soal uang, pekerjaan, dan standar hidup. Kakak iparnya Rini kerap menyindir soal barang-barang yang Dina pakai. Din, bajumu bagus ya? Mahal pasti? Tapi kok rumahnya masih kontrakan? Tanyanya dengan senyum samar. Dina hanya menjawab singkat, ah, biasa saja, Mbak. Saya beli di toko dekat kantor, murah kok. Ia menutupi kebenaran bahwa sebenarnya bajunya memang bermerek, dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya. Ia sengaja merendah agar tidak mengundang rasa iri. Suatu sore, saat mereka berkumpul lagi di rumah, ibu mertua Dina mulai menyinggung soal penghasilan. Denny gajinya kan kecil. Dina kerja juga kan? Paling berapa sih gajinya? Ya namanya perempuan, kerjaannya paling ya buat tambahan aja. Ucapnya sambil terkekeh. Dina hanya tersenyum, menunduk, dan menjawab pelan, Alhamdulillah cukup buat kebutuhan sehari-hari, Bu. Ia tidak ingin membeberkan yang sebenarnya. Ia tahu, jika keluarganya tahu ia bergaji ratusan juta, keadaan bisa berubah. Semakin sering bertemu, semakin Dina merasakan jarak yang tidak kasat mata antara dirinya dan keluarga besar Denny. Meski ia selalu berusaha ramah, ia bisa merasakan nada-nada sinis dalam setiap percakapan. Kakak iparnya sering membanggakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Adik iparnya sering membandingkan Dina dengan teman-temannya yang lain, dan ibu mertuanya selalu punya komentar tentang apapun yang Dina lakukan. Denny sendiri kadang tampak tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar, karena ia tidak ingin terjadi konflik. Suatu hari, Dina mengajak Denny berbicara di kamar setelah keluarga mereka pulang. Den, aku kadang merasa tidak nyaman. Ibu sama kakak sering menyinggung hal-hal yang bikin aku tersinggung. Aku sudah coba sabar, tapi lama-lama berat juga. Denny menarik napas panjang. Din, ibu memang begitu orangnya. Suka bicara terus terang. Jangan dimasukin hati. Mereka sayang kok sama kamu, cuma kadang cara ngomongnya kasar. Dina mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu Denny mencoba menenangkan, tetapi ia juga sadar suaminya terjepit di antara istri dan keluarga. Hari demi hari, kehadiran keluarga besar Denny semakin sering terasa. Ada kalanya mereka datang hanya untuk makan bersama, tetapi sering juga mereka ikut campur dalam urusan rumah tangga. Din, kenapa kamu belum hamil? Kamu kerja terus sih, makanya susah punya anak, ucap ibu mertuanya suatu kali. Dina hanya bisa tersenyum hambar, padahal hatinya seperti ditusuk. Ia tahu anak adalah rezeki, dan ia dan Denny juga sama-sama berdoa. Tetapi ucapan itu tetap menyakitkan. Meski begitu, Dina tetap menahan diri. Ia memilih diam, karena tidak ingin memperkeruh suasana. Ia yakin, waktu akan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar beban, seperti yang mereka kira. Namun dalam hati, benih-benih luka mulai tumbuh, meski belum ia tunjukkan pada siapapun.
Pagi itu, suasana rumah kontrakan Dina dan Denny masih sama seperti biasanya. Udara dingin dari celah jendela kayu masuk ke dalam ruangan, membuat Dina menggeliat sebentar sebelum akhirnya bangun. Ia menoleh ke arah Denny yang masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tampak begitu tenang. Dina tersenyum kecil, kemudian segera beranjak untuk menyiapkan sarapan. Seperti biasa, ia masuk ke dapur yang kecil namun selalu ia jaga kebersihannya. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, lalu menggoreng telur sederhana. Tak lama kemudian, aroma masakan tipis mengisi ruangan. Dina menikmati rutinitas itu, meski dalam hatinya ia tahu ia sebenarnya mampu membeli makanan mewah setiap hari. Namun ia lebih memilih menjaga kesederhanaan agar Denny tidak merasa ada jarak di antara mereka. Tak lama, Denny bangun dan berjalan ke dapur sambil menguap. "Pagi, Din." Sapanya lembut. "Pagi, Mas." "Sarapan sebentar lagi jadi," jawab Dina sambil tersenyum. Denny mendekat, mengecup kening istrinya sebelum membantu menyiapkan piring dan gelas di meja makan kecil mereka. Kebersamaan sederhana seperti itu selalu membuat Dina merasa hangat. Sambil sarapan, mereka berbicara ringan tentang rencana hari itu. Dina akan berangkat kerja sedikit lebih siang karena ada rapat besar di kantor. Sedangkan Denny harus berangkat lebih cepat karena ada proyek lapangan. Obrolan mereka penuh tawa kecil meski hanya tentang hal-hal sederhana, seperti cuaca atau kabar tetangga. Setelah selesai sarapan, Dina menyiapkan pakaian kerja. Ia memilih setelan sederhana berwarna biru muda, tidak mencolok, agar tetap sesuai dengan citra yang ia tunjukkan pada Denny. Ia menyembunyikan banyak hal tentang pekerjaannya, termasuk statusnya di kantor. Denny hanya tahu bahwa Dina bekerja sebagai staf biasa, padahal kenyataannya ia memiliki posisi penting dengan gaji yang fantastis. Denny berpamitan lebih dulu, mencium tangan istrinya sebelum pergi dengan motornya yang sudah mulai berumur. Dina menatap punggung suaminya hingga hilang di ujung jalan, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar Denny tetap diberi kesehatan dan rezeki. Ia sangat mencintai pria itu. Setelah menunggu beberapa saat, Dina pun berangkat ke kantor. Ia naik mobil pribadi yang selama ini ia sembunyikan di garasi milik salah satu rekan kerja dekatnya. Mobil itu tidak pernah ia parkir di rumah kontrakan, karena ia tidak ingin Denny atau keluarganya curiga. Sesampainya di kantor, suasana langsung berbeda. Dari luar, gedung tempatnya bekerja tampak megah dan modern. Banyak orang berpakaian rapi keluar masuk membawa berkas atau laptop. Dina melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Beberapa rekan kerja menyapanya dengan penuh hormat. "Pagi, Bu Dina," ucap salah satu karyawan. Dina hanya membalas dengan senyum tipis, menjaga wibawa. Ia masuk ruangannya yang luas dengan meja besar, kursi kulit, dan rak penuh dokumen. Di meja kerjanya sudah ada tumpukan laporan yang harus ia cek hari itu. Sebagai salah satu manajer senior, Dina memiliki tanggung jawab besar, namun ia terbiasa menghadapinya dengan tenang. Sepanjang pagi, Dina sibuk dengan rapat. Ia memimpin jalannya diskusi, memberi arahan pada tim, dan memastikan semua target bulanan tercapai. Rekan-rekannya menghormatinya bukan hanya karena posisinya, tetapi juga karena kemampuannya yang terbukti. Meski sibuk, Dina selalu berusaha menjaga dirinya tetap rendah hati. Ia tidak ingin terlihat arogan, terlebih karena ia tahu suatu saat kebenaran tentang dirinya akan menjadi benteng kuat menghadapi hinaan keluarga suaminya. Siang harinya, Dina makan siang di kantin kantor bersama beberapa kolega dekat. Mereka berbicara tentang rencana proyek ke depan, dan sesekali membicarakan hal-hal ringan. Dina menikmati momen itu, tapi pikirannya tetap tertuju pada Denny di rumah atau di lapangan. Ia ingin sekali mengajak suaminya melihat langsung bagaimana kehidupannya di kantor, namun ia menahan diri. Ia masih ingin melihat bagaimana keluarga suaminya memperlakukannya sebelum akhirnya membuka semuanya. Sepulang kerja sore itu, Dina tidak langsung pulang. Ia menyempatkan diri mampir ke supermarket besar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Ia memilih beras, minyak, telur, dan beberapa sayuran segar. Saat membayar di kasir, ia menggunakan kartu debit pribadinya yang selama ini tidak diketahui siapapun. Nominal pembelian itu sebenarnya tidak seberapa dibanding penghasilannya. Tapi ia tetap merasa puas bisa membawa pulang sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Setibanya di rumah, Denny sudah ada di ruang tamu sambil menonton televisi. Wajahnya terlihat lelah. Namun begitu melihat Dina masuk, senyum langsung merekah di bibirnya.
Kamu belanja, Din? Tanyanya. Iya, Mas. Sekalian tadi lewat supermarket. Jawab Dina sambil menaruh belanjaan di dapur. Denny ikut membantu membereskan, dan mereka kemudian memasak bersama untuk makan malam. Meski sederhana, momen itu selalu menjadi pengikat kuat dalam hubungan mereka. Malam itu, setelah makan, mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan. Udara malam terasa sejuk. Lampu jalan menyinari jalan kecil di depan rumah. Denny bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tentang atasan yang meminta laporan tambahan, dan tentang cuaca yang panas membuat pekerjaan lapangan terasa lebih berat. Dina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan kalimat penguat. Mas, kamu jangan terlalu capek, ya? Ingat kesehatan juga, ucap Dina lembut. Denny tersenyum, memandang istrinya penuh kasih. Aku tahu, Din. Tapi aku senang kalau bisa pulang dan lihat kamu selalu ada di sini. Rasanya semua lelah langsung hilang. Dina menunduk malu, hatinya bergetar. Ia tahu Denny benar-benar tulus. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ia juga tahu ujian besar akan segera datang dari keluarga suaminya. Meski begitu, ia tidak ingin terburu-buru memikirkannya. Malam itu, ia hanya ingin menikmati ketenangan bersama Denny, sebelum badai perlahan datang menghampiri. Pagi di rumah Dina dan Denny kembali dimulai dengan rutinitas yang sama. Dina bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dengan irisan telur. Aroma masakan itu memenuhi rumah kecil mereka. Denny yang baru keluar dari kamar mandi langsung tersenyum melihat istrinya sibuk di dapur. Wah, pagi ini ada nasi goreng spesial, ya? Godanya sambil mendekat. Dina menoleh dengan wajah penuh senyum. Spesial kalau dimakan sama Mas, jawabnya. Denny tertawa kecil, lalu membantu menyiapkan piring. Mereka sarapan bersama dengan suasana penuh kehangatan, seolah dunia di luar sana tidak memiliki arti apa-apa dibandingkan kebersamaan mereka berdua. Setelah sarapan, Denny bersiap untuk berangkat kerja. Hari itu ia sedikit gugup, karena harus menghadiri rapat bersama atasannya. Dina yang melihat kegugupan itu mencoba menenangkan. Mas bisa kok. Kamu orang yang tekun, mereka pasti menghargai kerja kerasmu, ucapnya sambil merapikan kerah baju Denny. Sentuhan lembut itu membuat hati Denny terasa hangat. Ia merasa memiliki sandaran kuat dalam diri Dina. Denny pun pamit, meninggalkan rumah dengan motor tuanya. Dina berdiri di depan pintu, melambaikan tangan hingga suaminya menghilang di ujung jalan. Setelah itu, Dina kembali masuk untuk bersiap berangkat ke kantor. Seperti biasa, ia tidak pernah menunjukkan kehidupan mewahnya pada Denny. Ia tetap memakai pakaian sederhana, tas yang terlihat biasa saja, dan tidak membawa perhiasan mencolok. Semua itu bagian dari caranya menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Sesampainya di kantor, dunia Dina kembali berubah. Dari wanita sederhana di rumah, ia menjelma menjadi sosok yang berwibawa dan penuh harisma di kantor. Semua orang menghormatinya, bahkan beberapa junior tampak segan setiap kali berpapasan dengannya. Hari itu, ia memimpin rapat besar yang membahas rencana ekspansi perusahaan. Suaranya tenang namun tegas, membuat semua orang fokus mendengarkan. Ia memberikan arahan, menegur dengan halus ketika ada kesalahan, dan menutup rapat dengan solusi yang jelas. Semua orang kagum, namun bagi Dina, itu hanya bagian dari tanggung jawabnya. Siang hari, Dina menerima telepon dari salah satu rekannya yang juga teman dekatnya, Lestari. Din, minggu depan ada gathering kantor. Kamu ikut kan? Suara ceria Lestari terdengar dari seberang. Dina terdiam sejenak. Ia jarang menghadiri acara kantor di luar jam kerja karena tidak ingin banyak hal yang terungkap. Namun Lestari mendesak. Ayo, sekali-sekali kamu harus ikut. Semua senior pasti hadir. Dina akhirnya mengangguk setuju. Ia tahu cepat atau lambat, kehidupan pribadinya bisa saja terbuka. Namun ia masih berharap bisa menjaga agar semua tetap seimbang antara rumah tangga dan pekerjaannya. Sore itu, setelah semua urusan kantor selesai, Dina pulang membawa beberapa belanjaan. Ia sengaja membeli buah dan beberapa bahan tambahan untuk memasak makan malam. Sesampainya di rumah, Denny sudah duduk di ruang tamu dengan wajah letih namun penuh senyum. Kamu belanja lagi? Kayaknya tiap pulang kerja bawa sesuatu terus, kata Denny sambil menerima kantong belanjaan. Dina tersenyum. Aku senang aja, Mas. Biar kita bisa makan enak bareng.
Denny hanya mengangguk. Hatinya semakin kagum pada istrinya. Ia tidak pernah menyangka Dina bisa begitu perhatian meski bekerja seharian penuh. Malam itu mereka makan bersama sambil berbincang. Dina menceritakan hal-hal kecil dari kantornya, tanpa menyebutkan posisinya yang sebenarnya. Denny pun bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia sempat ditegur atasannya, tapi kemudian dipuji karena berhasil menyelesaikan laporan dengan baik. Dina mendengarkan dengan penuh semangat, sesekali memberi masukan. Setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati udara malam. Jalanan kampung kecil di depan rumah terlihat sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali anjing tetangga menggonggong. Denny menatap langit, lalu berkata lirih, "Din, kadang aku suka merasa bersalah sama kamu." Dina menoleh, heran. "Kenapa bilang begitu, Mas? Aku belum bisa kasih banyak buat kamu. Rumah kita masih kontrakan kecil, motor tua, gaji pas-pasan. Tapi kamu nggak pernah ngeluh. Padahal banyak wanita yang mungkin bakal minta lebih," kata Denny dengan nada rendah. Dina terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan suaminya. "Mas, aku nikah sama kamu bukan karena harta. Aku bahagia punya kamu. Itu sudah cukup buat aku." Mata Dina berkilat, penuh ketulusan. Denny merasa hatinya tersentuh dalam-dalam. Kata-kata itu bagaikan obat yang menghapus semua rasa bersalahnya. Malam itu, mereka berbincang cukup lama. Dina menyadari bahwa cinta mereka memang tulus. Namun di balik itu, ia tahu ada bayangan lain yang menunggu, keluarga besar Denny. Ia belum banyak berinteraksi dengan mereka. Namun beberapa kali ia mendengar nada-nada sinis dari percakapan singkat. Dina berusaha menepis rasa tidak enak itu. Tapi dalam hatinya ia tahu suatu saat akan ada badai yang datang dari arah sana. Untuk sementara, ia memilih menenangkan hatinya. Ia ingin menikmati kebersamaan dengan Denny lebih lama, menjaga kebahagiaan sederhana yang mereka miliki sebelum akhirnya menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tak terhindarkan. Hari Minggu pagi, Dina terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, menyinari ruang kecil kontrakan mereka. Ia beranjak dari tempat tidur, membuka tirai, lalu tersenyum melihat suasana kampung yang tenang. Burung-burung berkicau, anak-anak kecil berlarian di jalan depan rumah, dan ibu-ibu tetangga sibuk menyapu halaman. Denny masih terlelap. Wajahnya terlihat damai, meski tampak lelah akibat pekerjaan sepekan terakhir. Dina menatapnya sejenak, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu suaminya adalah pria baik yang selalu berusaha membahagiakannya meski dengan keterbatasan. Tanpa suara, ia melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Pagi itu Dina membuat bubur ayam sederhana. Ia ingat betul Denny sering berkata bahwa bubur hangat adalah sarapan favoritnya di hari libur. Saat aroma kaldu ayam mulai tercium, Denny terbangun. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan sambil menguap. "Wangi sekali, Din. Kamu bikin apa?" tanyanya. "Bubur ayam spesial untuk Mas," jawab Dina sambil tersenyum. Denny tertawa kecil lalu duduk di meja makan, menunggu istrinya menyajikan sarapan. Mereka makan bersama dengan obrolan ringan, membicarakan rencana untuk hari itu. Setelah sarapan, Denny tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Din, siang nanti kita ke rumah orang tua, ya? Ibu pengin ketemu." Dina terdiam sejenak. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Selama ini ia memang jarang berkunjung ke rumah mertua karena alasan kesibukan. Sebenarnya bukan semata karena sibuk, melainkan karena firasatnya selalu merasa ada yang kurang hangat dari pihak keluarga suami. Namun ia tetap tersenyum. "Iya, Mas. Aku ikut." Mendengar jawaban itu, Denny terlihat lega. "Makasih ya, Din. Ibu pasti senang kamu datang." Dina mengangguk sambil menyiapkan diri secara batin. Ia tidak ingin membuat Denny kecewa. Menjelang siang, mereka bersiap. Dina mengenakan gamis sederhana berwarna krem dengan jilbab polos. Ia sengaja memilih penampilan sederhana, agar tidak menimbulkan kesan berlebihan. Denny juga berpakaian rapi dengan kemeja dan celana bahan. Mereka berangkat dengan motor tua Denny, menembus jalanan kota yang mulai ramai. Dina memeluk pinggang suaminya erat-erat sepanjang perjalanan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rumah orang tua Denny berada di pinggiran kota, di sebuah gang yang cukup padat. Begitu sampai, mereka disambut oleh pemandangan halaman rumah yang ramai.
Beberapa tetangga sedang duduk di bangku depan, dan terdengar suara tawa dari dalam. Denny memarkir motor, lalu menggandeng tangan Dina masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Ibunda Denny duduk di kursi kayu dengan wajah penuh senyum melihat kedatangan anaknya. "Denny, akhirnya pulang juga," katanya dengan suara agak bergetar. Denny langsung mendekat, mencium tangan ibunya. "Iya, Bu. Maaf lama nggak main ke sini." Dina ikut menyalami ibu mertuanya, namun sambutan yang ia dapat berbeda. Senyum ibunya tidak selebar saat melihat Denny, hanya sekilas lalu pandangan bergeser. Selain ibu, ada beberapa saudara Denny yang juga hadir. Suasana rumah terasa penuh, dengan obrolan ramai bercampur tawa. Dina duduk di samping Denny, berusaha menyesuaikan diri. Namun ia merasakan tatapan-tatapan yang seolah menilai setiap gerak-geriknya. Ia menunduk, mencoba tetap ramah. Obrolan mulai mengalir. Ibu mertuanya bertanya tentang pekerjaan Denny, tentang kabar kesehatan, bahkan tentang motor tuanya yang sudah terlihat semakin tua. Denny menjawab dengan sabar, sesekali tertawa. Dina hanya mendengarkan, sesekali menyelipkan senyum tipis. Namun ia sadar, tidak ada satupun yang menanyakan kabarnya. Seolah ia hanyalah pelengkap di samping suami. Beberapa kali, saudara-saudara Denny melemparkan candaan yang terasa menohok bagi Dina. "Wah, Din, kamu nggak kerja ya? Di rumah aja?" tanya salah satu kakak iparnya dengan nada seolah merendahkan. Dina hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Iya, saya kerja kok." Namun pertanyaan itu tidak berlanjut. Obrolan kembali berpusat pada hal-hal lain, membuat Dina merasa semakin tersisih. Siang itu, hidangan sederhana disajikan. Dina membantu di dapur, berusaha mengambil hati keluarga suaminya. Ia mencuci piring, menata gelas, dan ikut menyajikan makanan. Namun sekali lagi, usahanya hanya dianggap biasa. Tidak ada ucapan terima kasih khusus, tidak ada apresiasi. Dina menelan semua rasa tidak nyaman itu dalam diam. Ia tidak ingin memperburuk suasana. Selesai makan, obrolan kembali berlangsung ramai. Denny tampak senang bisa berkumpul dengan keluarganya. Dina memandang wajah suaminya dengan penuh kasih. Meski dirinya merasa terabaikan, ia tetap ingin menjaga senyum demi kebahagiaan Denny. Baginya, kebahagiaan suaminya lebih penting daripada perasaannya sendiri. Setidaknya untuk saat ini. Menjelang sore, mereka berpamitan pulang. Ibu mertua melepas Denny dengan senyum dan doa, lalu menatap Dina dengan tatapan datar. Dina membalas dengan salam sopan, meski hatinya sedikit perih. Di perjalanan pulang, Denny terlihat begitu bahagia. "Senang banget bisa lihat ibu tadi ketawa," katanya. Dina hanya mengangguk, menahan rasa yang bergejolak di dadanya. Ia tidak ingin merusak momen itu. Sesampainya di rumah kontrakan, Dina masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap kosong ke arah dinding. Ada rasa aneh yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu, tadi bukan sekadar perasaan. Keluarga suaminya memang berbeda memperlakukannya. Ada jarak, ada dingin yang sengaja ditunjukkan. Namun ia memilih diam. Untuk saat ini, ia hanya ingin menjaga rumah tangganya tetap utuh, sambil menyimpan rapat rahasia besar yang suatu saat akan mengubah segalanya. Malam setelah kunjungan ke rumah mertuanya, Dina berbaring di ranjang dengan mata yang enggan terpejam. Denny sudah tertidur pulas di sampingnya. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Dina memandang langit-langit kamar, pikirannya berputar-putar, kembali pada kejadian siang tadi. Tatapan datar ibu mertua, senyum setengah hati, dan candaan menyakitkan dari saudara-saudara Denny seolah berputar ulang di kepalanya. Ia menggenggam selimut erat-erat, menahan gejolak dalam dadanya. Ada rasa perih yang tidak bisa ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Denny. Bagaimana mungkin ia menceritakan kalau dirinya diperlakukan seperti orang asing di tengah keluarga suami? Bukankah itu hanya akan membuat Denny terluka? Dina memilih diam. Ia lebih rela memendam rasa sakit itu sendiri daripada melihat suaminya merasa terhimpit di antara istri dan keluarga besarnya. Keesokan paginya, Dina tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Denny dengan lembut. Senyum tetap ia paksakan, meski hatinya masih belum tenang. Denny tidak menyadari apa yang sedang dirasakan istrinya. "Din, semalam aku mimpi indah."
Ibu tersenyum sama kamu, katanya sambil terkekeh ringan ketika duduk di meja makan. Dina hanya mengangguk, ikut tersenyum meski senyum itu hambar. Setelah Denny berangkat kerja, Dina duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya melayang jauh. Ia merenung, mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari seorang gadis sederhana, kini ia sudah menjadi wanita mandiri dengan penghasilan besar. Namun semua itu ia sembunyikan rapat-rapat demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Kadang ia bertanya dalam hati, sampai kapan rahasia itu bisa ia pertahankan? Di kantor, Dina kembali disibukkan dengan pekerjaan. Hari itu ada presentasi besar dengan jajaran direksi. Ia berdiri di depan ruangan, menjelaskan strategi perusahaan dengan suara tegas dan penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya, kagum dengan caranya memimpin rapat. Seusai presentasi, salah satu direksi menepuk pundaknya sambil berkata, "Luar biasa, Dina. Kamu memang aset berharga bagi perusahaan ini." Dina hanya tersenyum sopan. Namun di dalam hati ia merasa hampa. Semua pujian itu seolah tidak berarti jika di rumah dirinya dianggap tak ada. Sepulang kerja, Dina memutuskan mampir ke sebuah kafe kecil. Ia duduk di sudut ruangan, memesan teh hangat, lalu membuka ponselnya. Pesan-pesan dari kolega masuk, namun ia tidak segera membalas. Pandangannya kosong ke arah jalanan yang ramai. Ia merasa lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena batin yang terusik. Ia ingin sekali bercerita, namun tidak tahu kepada siapa. Sahabatnya Lestari mungkin bisa menjadi tempat curhat, tapi Dina terlalu takut jika rahasianya ikut terbongkar. Malam itu, saat makan malam, Denny tampak ceria. Ia bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia mulai dipercaya untuk menangani proyek kecil. Dina mendengarkan dengan sabar, bahkan sesekali memuji suaminya. "Mas memang hebat. Aku bangga sama kamu," katanya dengan lembut. Denny tersenyum lebar. Semangatnya semakin bertambah. Dina ikut tersenyum, meski hatinya masih berat. Ia tidak ingin Denny merasakan kegundahan yang ia alami. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Dina tetap bekerja keras di kantornya, tetap bersikap sederhana di rumah, tetap menyembunyikan kenyataan sebenarnya dari Denny. Namun bayangan tentang keluarga suaminya terus menghantui. Ia tahu cepat atau lambat, mereka akan kembali bersinggungan. Dan setiap kali mengingat tatapan dingin ibu mertua, dadanya terasa sesak. Pada suatu sore, Denny pulang kerja dengan wajah gembira. "Din, besok kita diundang lagi ke rumah ibu. Katanya ada kumpul keluarga," ujarnya penuh semangat. Dina tertegun sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menahan napas, lalu menjawab dengan suara pelan. "Iya, Mas. Kalau itu mau, aku ikut." Denny langsung tersenyum lega, lalu memeluk istrinya erat-erat. "Makasih, Din. Aku senang banget." Malam itu Dina tidak bisa tidur. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Demi Mas, aku harus kuat." Dalam hati ia berdoa, semoga dirinya diberi kesabaran menghadapi keluarga yang masih belum bisa menerimanya dengan tulus. Ia juga berjanji, suatu saat, jika semuanya sudah terlalu jauh, ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang wanita yang bukan hanya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tapi juga bisa menjaga suaminya dari rasa hina yang kerap dilontarkan orang-orang terdekatnya. Hari itu suasana rumah kontrakan Dina dan Denny terasa lebih sepi dari biasanya. Sejak pertengkaran terakhir dengan keluarga besar Denny, keduanya sepakat untuk mengurangi kontak. Dina lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar kerja kecil yang ia sulap di pojok rumah, sementara Denny sibuk dengan pekerjaannya di bengkel. Namun, ketegangan yang tersisa masih terasa. Seolah ada bayangan yang terus mengikuti mereka, membuat hati Dina sedikit berat meski ia mencoba tersenyum. Dina duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan mata lelah. Ia baru saja menyelesaikan laporan bulanan untuk salah satu kliennya. Kontrak besar itu membuatnya harus bekerja ekstra, namun juga membawa kebanggaan tersendiri. Ia tahu angka gajinya setiap bulan bisa mencapai ratusan juta, tetapi semua itu masih ia sembunyikan rapat-rapat dari mertua maupun ipar-ipar yang hanya bisa mencibir. Dina menarik napas panjang, lalu menutup laptopnya. Ia melirik jam dinding, hampir pukul 8 malam. Biasanya pada jam itu Denny sudah pulang. Suara motor terdengar memasuki halaman.
Dina segera berdiri dan menghampiri pintu. Senyumnya merekah ketika Denny masuk dengan wajah lelah, bajunya penuh noda oli. Dina menyambutnya dengan segelas air putih. Denny meminum dengan lahap, lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa ruang tamu. "Capek banget, Din?" ucapnya sambil menghela napas panjang. Dina duduk di sampingnya, menepuk-nepuk bahunya. "Aku tahu. Makanya jangan terlalu memaksa diri. Kalau kamu sakit, siapa yang mau kerja?" katanya lembut. Denny tersenyum tipis. "Kalau aku berhenti kerja, kita makan apa? Aku nggak mau kamu sampai susah karena aku." Perkataan itu menusuk hati Dina. Ia ingin sekali berkata bahwa sebenarnya ia bisa menanggung semua kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih. Tetapi ia masih menahan diri. Ia tahu Denny adalah tipe laki-laki yang punya harga diri tinggi. Ia tidak ingin membuatnya merasa rendah diri hanya karena istrinya lebih mampu secara finansial. Karena itu, Dina memilih diam dan hanya menatap suaminya penuh kasih. "Yang penting kita sama-sama sehat," jawab Dina akhirnya. "Uang bisa dicari, tapi kebersamaan kayak gini nggak bisa dibeli." Denny menatap Dina dalam-dalam. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Kamu selalu bikin aku tenang," ucapnya lirih. Malam itu mereka makan malam bersama dengan sederhana. Hanya nasi, tumis kangkung, dan tempe goreng. Tetapi di balik kesederhanaan itu ada kehangatan yang membuat mereka lupa pada masalah. Dina bahkan sengaja membuatkan teh manis hangat untuk Denny, sesuatu yang kecil tapi penuh arti. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 9, ponsel Denny berdering. Nama ibunya tertera di layar. Denny sempat ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Halo, Bu." "Iya, saya baru pulang." "Besok? Ada apa, Bu?" "Oh, iya, baiklah saya usahakan datang." Nada suara Denny berubah sedikit kaku. Setelah menutup telepon, ia menatap Dina dengan ekspresi canggung. "Besok ibu minta kita datang ke rumah," katanya perlahan. Dina menunduk. Hatinya berdesir tidak enak. "Ada acara apa?" tanyanya tenang. "Katanya cuma mau kumpul keluarga." "Tapi aku nggak tahu pasti," jawab Denny. Dina menghela napas dalam. "Kalau kamu mau datang, aku ikut. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian menghadapi mereka," ucapnya mantap. Denny memandang istrinya dengan tatapan penuh syukur. "Terima kasih, Din. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu." Malam itu, Dina berusaha tidur lebih cepat. Tetapi pikirannya terus berputar. Ia teringat bagaimana hinaan dari mertuanya selalu menusuk. Bagaimana ipar-iparnya menuduhnya hanya sebagai beban. Dina menggenggam selimut erat-erat, berusaha menenangkan diri. Ia tahu suatu hari kebenaran akan terungkap. Tetapi ia juga tahu waktunya belum tepat. Untuk saat ini, ia harus tetap sabar. Keesokan harinya, Dina dan Denny berangkat ke rumah keluarga. Dina mengenakan pakaian sederhana, namun tetap rapi. Ia tidak ingin memberi kesan menantang, meski sebenarnya ia mampu mengenakan pakaian mewah. Denny mengendarai motor tua mereka, sementara Dina duduk di belakang dengan wajah pasrah. Setibanya di rumah besar keluarga Denny, suasana langsung berubah. Beberapa anggota keluarga yang sudah berkumpul menatap sinis begitu melihat Dina. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang pura-pura tersenyum palsu. Dina menundukkan kepala, mencoba menahan hatinya agar tidak goyah. Ia menggenggam lengan Denny lebih erat. Akhirnya datang juga." Suara salah satu iparnya terdengar ketus. "Kirain udah lupa jalan ke sini." Denny menahan diri, hanya membalas dengan senyum tipis. Dina pun tidak berkata apa-apa. Mereka duduk di kursi ruang tamu. Tak lama kemudian, ibu Denny keluar dengan wajah serius. "Kalian tahu kan, hidup ini nggak bisa kalau cuma mengandalkan satu orang," ucapnya membuka percakapan. "Denny, kamu itu anak laki-laki. Kamu punya tanggung jawab besar, bukan cuma buat istri tapi juga buat keluarga besar ini." Denny menunduk, menahan emosi. Dina hanya bisa terdiam. Ia tahu arah pembicaraan ini pasti akan kembali menyudutkan dirinya. "Kami semua di sini berusaha keras, tapi rasanya kamu malah makin jauh," lanjut ibu mertua. "Apalagi sejak kamu menikah dengan Dina." "Maaf ya, Din, bukan maksud saya menyinggung, tapi kamu itu belum banyak membantu keluarga ini. Justru kamu yang dibantu terus sama Denny."
Beberapa ipar lain mengangguk setuju. Ada pula yang menyahut dengan nada menyindir. Iya, lagian Dina kan gak kerja. Mana bisa bantu keluarga? Dina terdiam. Hatinya perih. Tetapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia membalas sekarang, masalah hanya akan semakin besar. Denny mulai terlihat gelisah, seakan ingin membela istrinya, tapi Dina meraih tangannya pelan, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Bu, saya memang belum bisa banyak bantu, kata Denny akhirnya. Tapi saya berusaha semampu saya. Jangan salahkan Dina, dia bukan beban. Namun ucapan itu tidak cukup. Suasana ruang tamu semakin panas dengan komentar-komentar miring. Dina menunduk semakin dalam, sementara dalam hatinya ia bersumpah akan membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi beban dalam keluarga ini. Ia tidak akan tinggal diam selamanya. Setelah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan itu, Dina dan Denny pulang dengan hati yang sama-sama berat. Di perjalanan, motor tua mereka melaju pelan, seakan mengikuti suasana hati yang redup. Dina memeluk pinggang Denny lebih erat dari biasanya. Ia bisa merasakan betapa suaminya menahan banyak emosi sejak tadi, hanya demi menjaga agar suasana tidak semakin keruh. Sesampainya di rumah, Denny langsung duduk di kursi ruang tamu dengan wajah murung. Dina menaruh tasnya di meja, lalu menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Dina dengan suara lembut. Denny menghela napas panjang. "Aku nggak ngerti, Din. Kenapa mereka nggak pernah berhenti nyalahin kamu? Padahal kamu nggak pernah bikin salah. Rasanya aku nggak punya tempat lagi di keluarga sendiri." Dina meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku sudah terbiasa, Dan. Mereka boleh bilang apa saja. Tapi aku nggak akan biarkan itu merusak kita. Selama kita masih saling percaya, kita bisa melewati semua." Denny menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma takut kamu capek. Aku takut kamu nggak kuat lagi." "Aku kuat selama kamu ada di sisiku," jawab Dina tegas. Malam itu mereka berbicara panjang. Dina bercerita bagaimana sejak awal ia sudah merasakan penolakan dari keluarga Denny, tetapi ia memilih diam karena tidak ingin membuat suaminya terjebak di antara dua pihak. Denny pun menceritakan bahwa ia selalu merasa bersalah, karena belum bisa membuktikan diri sebagai anak laki-laki yang mampu membanggakan keluarganya. Percakapan itu membuat mereka semakin dekat. Dina semakin yakin bahwa satu-satunya alasan ia bertahan selama ini adalah karena cintanya pada Denny. Keesokan harinya, Dina kembali bekerja dari rumah. Ia menyiapkan presentasi untuk proyek baru. Telepon dan pesan dari klien berdatangan, membuatnya sibuk sejak pagi. Namun ia tetap berusaha meluangkan waktu untuk memasak sarapan sederhana untuk Denny sebelum pria itu berangkat ke bengkel. Saat siang menjelang, Dina menerima panggilan video dari salah satu klien luar negeri. Setelah berbincang cukup lama, ia menutup laptop dengan senyum lega. Kontrak besar yang baru saja disetujui itu akan menambah penghasilannya bulan depan. Dina memandang angka di layar catatan keuangannya. Lebih dari 100 juta rupiah sudah masuk rekeningnya bulan ini. Namun meski memiliki uang sebanyak itu, Dina tetap memilih hidup sederhana. Ia tahu jika tiba-tiba memperlihatkan semua kekayaannya, keluarga Denny akan semakin mencurigai. Ia ingin waktu yang tepat, saat kebenaran akan benar-benar membuka mata semua orang. Sore harinya, Denny pulang dengan wajah lelah. Dina menyambutnya dengan teh hangat. Setelah makan malam, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan yang baru reda. "Din," kata Denny tiba-tiba, "aku kepikiran sesuatu. Kalau kita terus-terusan dekat dengan keluargaku, kayaknya kita nggak akan pernah tenang. Gimana kalau kita mulai bikin rencana ke depan? Cari rumah sendiri yang lebih jauh, biar kita bisa hidup mandiri tanpa mereka ikut campur." Dina menatap suaminya. Ada rasa lega mendengar kalimat itu, sekaligus sedih karena Denny harus membuat keputusan seberat itu. Ia tahu Denny masih mencintai keluarganya, meski sering disakiti. "Aku setuju, Dan. Kita harus punya ruang sendiri. Tapi kita jangan langsung putus hubungan sama mereka. Biar bagaimanapun, mereka tetap keluargamu," jawab Dina hati-hati. Denny mengangguk pelan. "Iya, aku ngerti. Aku cuma nggak mau kamu terus dihina. Kamu istriku, dan aku nggak akan biarin siapapun ngerendahin kamu lagi." Dina tersenyum tipis. Kata-kata itu seperti pelindung yang menguatkannya. Namun,
Malam itu juga telepon Denny kembali berdering. Kali ini salah satu kakaknya yang menelepon, meminta bantuan uang dengan alasan mendesak. Denny gelisah. Ia tahu kondisi keuangannya sendiri tidak memungkinkan. Dina yang mendengar percakapan itu hanya diam, meski hatinya ingin sekali berkata bahwa ia mampu membantu. Tapi ia tetap menahan diri. Setelah menutup telepon, Denny menatap Dina dengan wajah putus asa. Mereka lagi-lagi minta bantuan. Din, aku nggak tahu harus gimana. Dina mendekat, menepuk bahunya. Tenang, Den. Kita pikirkan baik-baik. Kita nggak bisa selalu nurutin semua permintaan mereka. Apalagi kalau kamu sendiri lagi kesulitan. Kamu nggak salah kalau bilang nggak bisa. Denny mengangguk pelan, meski terlihat masih bingung. Malam itu Dina kembali terjaga lebih lama. Ia memandang Denny yang sudah tertidur di sampingnya, lalu berbisik dalam hati, suatu hari nanti mereka akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi beban. Dan saat itu tiba, aku akan pastikan kamu nggak lagi merasa terjebak. Pagi itu Dina bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru saja menyelinap masuk lewat celah jendela kamar, sementara Denny masih terlelap di sampingnya. Dina menatap wajah suaminya lama-lama. Ada lelah yang mengendap di sana, ada garis kecemasan yang tak pernah benar-benar hilang sejak beberapa bulan terakhir. Dina menghela napas pelan, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia masuk ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan potongan telur dadar, serta teh manis hangat. Ia tahu Denny butuh energi untuk hari yang panjang. Sambil memasak, pikiran Dina kembali melayang ke kejadian semalam. Telepon dari kakak Denny yang kembali meminta uang. Hatinya semakin kuat untuk tidak tinggal diam lebih lama. Setelah sarapan siap, Dina membangunkan Denny. Mereka makan bersama dengan hening. Hanya sesekali saling tersenyum tipis. Setelah itu Denny bersiap berangkat kerja. Dina menatapnya hingga motor tuanya menghilang di tikungan jalan. Begitu sendirian, Dina kembali ke kamar kerja kecilnya. Ia membuka laptop, menatap angka-angka saldo rekening yang terus bertambah. Dalam sebulan terakhir saja, jumlahnya sudah cukup untuk membeli rumah baru yang Denny impikan. Dina menutup layar laptop dengan cepat, seolah menahan rahasia besar agar tidak bocor. Siang harinya, Dina menerima pesan singkat dari salah satu ipar. Isinya tajam, bernada menyindir. Kalau cuma bisa diam aja di rumah, jangan bikin Denny makin susah. Kamu itu beban, Din. Dina menatap layar ponselnya lama. Jemarinya gatal ingin membalas, tapi ia menghela napas dalam-dalam. Ia memilih menghapus pesan itu, lalu meletakkan ponsel di meja. Namun perasaan panas di dadanya tidak bisa hilang begitu saja. Sore menjelang, Denny pulang dengan wajah muram. Dina langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Den? Tanyanya hati-hati. Denny duduk di kursi ruang tamu, menunduk dalam. Aku dipanggil lagi sama ibu. Katanya besok harus datang. Ada urusan penting. Dina menatapnya cemas. Urusan apa lagi? Aku nggak tahu pasti. Tapi nada bicaranya serius sekali. Kayaknya mereka bakal bahas soal uang lagi. Dina menegakkan tubuhnya. Hatinya mulai terasa panas, tapi ia berusaha menahan diri. Kalau memang begitu, kamu siap nggak? Kamu tahu kan mereka pasti akan menyudutkan aku lagi. Denny terdiam. Wajahnya gusar, seakan ingin marah tapi bingung pada siapa. Aku benci mereka terus nyalahin kamu. Tapi mereka keluargaku, Din. Aku nggak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan. Dina mengangguk perlahan. Ia bisa memahami dilema itu. Namun hatinya juga semakin keras. Kalau besok mereka keterlaluan lagi, aku tidak akan diam. Den, ucapnya pelan tapi tegas. Denny menoleh cepat, menatap mata istrinya. Kamu maksudnya? Dina hanya tersenyum tipis. Aku tahu waktunya semakin dekat. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya beban. Malam itu suasana rumah terasa berat. Dina duduk lama di depan laptopnya, seolah mencari ketenangan lewat pekerjaannya. Denny beberapa kali melirik dari ruang tamu, terlihat ingin bertanya lebih jauh, tapi akhirnya memilih diam. Menjelang tidur, Dina menatap langit-langit kamar. Ia tahu hari esok akan menjadi titik penting. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Denny. Ia memejamkan mata,
membiarkan pikirannya merangkai rencana yang sudah lama ia simpan rapat-rapat. Pagi berikutnya, mereka berangkat bersama menuju rumah besar keluarga. Dina mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Kali ini langkahnya tidak lagi gemetar seperti biasanya. Ada ketegasan dalam cara ia berjalan, ada cahaya berbeda di matanya. Denny meliriknya beberapa kali saat di perjalanan. "Din, kamu yakin?" Dina hanya mengangguk pelan. "Aku sudah siap." Sesampainya di rumah keluarga, suasana tegang langsung terasa. Semua anggota keluarga besar sudah berkumpul. Ibu mertua duduk di kursi tengah, dengan wajah serius. Beberapa ipar berbisik-bisik, menatap Dina dengan pandangan meremehkan. "Denny, Dina, duduklah," kata ibu mertua datar. Mereka duduk bersebelahan. Dina meraih tangan Denny di bawah meja, memberi kekuatan. Ibu mertua membuka suara. "Kami panggil kalian ke sini karena keluarga ini sedang butuh bantuan besar. Uang. Dan sebagai anak laki-laki, Denny, kamu punya tanggung jawab. Kamu harus ikut membantu." Denny menelan ludah. "Tapi Bu, kondisi saya..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu kakaknya menyela. "Kalau nggak bisa, berarti istrimu itu yang harusnya bisa mikir. Jangan cuma duduk manis jadi beban." Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa ipar yang lain mengangguk-angguk. Dina menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya. Matanya berkilat, penuh ketegasan yang jarang terlihat. Dalam hati, ia berbisik, "Cukup sudah. Hari ini mereka akan tahu siapa yang sebenarnya hama." Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dina yang kini menegakkan tubuhnya. Tidak ada lagi wajah menunduk penuh pasrah seperti biasanya. Tatapannya tajam, tenang, namun penuh wibawa. Bahkan Denny yang duduk di sampingnya bisa merasakan perubahan besar dari istrinya. Ibu mertua kembali bersuara. Nada suaranya meninggi. "Dina, kamu jangan diam saja. Dari dulu kamu hanya numpang hidup sama Denny. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu harusnya ikut bantu keluarga besar ini. Bukan cuma duduk di rumah, makan hasil kerja suamimu." Beberapa ipar lain langsung menimpali dengan nada sinis. "Iya, Bu. Dia itu cuma beban. Nggak ada gunanya. Coba bayangin, sudah lama nikah. Tapi apa yang dia kasih buat keluarga? Nol besar." Tawa kecil terdengar, menusuk telinga Dina. Namun kali ini Dina tidak diam. Ia meraih tangan Denny yang sudah mulai gemetar, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Lalu perlahan Dina menatap seluruh ruangan. "Cukup." Suaranya pelan, tapi jelas, membuat semua orang terdiam sesaat. "Aku sudah cukup sabar mendengar semua hinaan kalian. Dari awal aku masuk ke keluarga ini, kalian tidak pernah berhenti merendahkanku. Katanya aku beban, katanya aku cuma merepotkan. Kalian pikir aku ini siapa?" Ibu mertua membalas dengan tatapan tajam. "Ya memang kenyataannya begitu. Kamu nggak kerja, kamu nggak pernah kelihatan menghasilkan apa-apa." Dina tersenyum tipis. Namun senyum itu dingin. "Itu yang kalian lihat. Karena aku tidak pernah menunjukkannya. Tapi tahukah kalian, selama ini aku bekerja keras tanpa kalian tahu. Aku menutupinya bukan karena malu, tapi karena aku tidak ingin membuat Denny merasa rendah diri. Aku tidak ingin harga dirinya jatuh hanya karena aku lebih dulu berhasil." Semua terdiam. Hanya suara napas berat yang terdengar. "Apa maksudmu?" Salah satu ipar bertanya dengan nada menantang. Dina membuka tas kecil yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah map hitam, lalu meletakkannya di meja. Map itu berisi dokumen kontrak kerja, laporan proyek, dan rekening koran dengan jumlah saldo yang membuat mata siapapun terbelalak. "Lihatlah," ucap Dina dengan nada mantap. "Setiap bulan aku menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah dari pekerjaan yang kalian kira tidak ada. Aku bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan besar, bahkan sampai ke luar negeri. Dan selama ini, uang itu aku simpan rapat-rapat. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menyombongkan diri. Tapi karena aku ingin menjaga perasaan suamiku." Ruangan mendadak riuh. Beberapa ipar langsung terkejut. Ada yang saling pandang dengan wajah pucat. Ibu mertua tampak terdiam. Matanya membesar, seolah tidak percaya. Kamu bohong, kan?"
Salah satu ipar berusaha menyangkal. Dina menatapnya lurus. Kalau kalian anggap itu bohong, silakan cek sendiri rekening ini. Semua nyata. Selama ini, aku bisa saja hidup mewah, membeli rumah besar, bahkan membantu kalian semua tanpa berpikir dua kali. Tapi aku memilih diam. Karena kalian tidak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Denny memegang keningnya. Wajahnya campur aduk antara kaget, bangga, dan juga bersalah. Ia baru benar-benar tahu betapa besar pengorbanan istrinya. Ibu mertua akhirnya bersuara lagi, kali ini lebih pelan. Jadi, selama ini kamu yang punya uang sebanyak itu? Dina mengangguk. Iya. Dan selama ini kalian yang menyebutku beban? Ternyata justru kalianlah yang selalu meminta, selalu menuntut, selalu menguras tenaga dan pikiran Denny. Siapa sebenarnya beban di sini? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua terdiam, wajah mereka merah pada menahan malu. Dina berdiri perlahan, meraih tangan Denny. Aku tidak mengatakan ini untuk menyombongkan diri. Aku hanya ingin kalian berhenti menghina dan merendahkanku. Karena mulai hari ini, aku tidak akan diam lagi. Denny ikut berdiri, menatap keluarganya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak akan biarkan istriku diperlakukan seperti ini lagi. Kalian harus tahu, dialah yang selama ini menopang hidup kami. Aku yang seharusnya merasa bersalah, karena tidak pernah tahu sebesar apa perjuangannya. Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa ipar hanya bisa menunduk. Ibu mertua tampak terdiam. Wajahnya kaku, tidak tahu harus berkata apa. Dina menatap semua orang sekali lagi, lalu berkata dengan suara mantap. Mulai sekarang, berhentilah menyebutku beban. Karena beban yang sebenarnya bukan aku. Beban yang sebenarnya adalah semua sikap kalian yang hanya bisa menuntut tanpa pernah menghargai. Setelah itu, Dina dan Denny melangkah keluar dari rumah besar itu dengan kepala tegak. Langkah mereka mantap, meninggalkan keluarga yang terdiam membisu, tenggelam dalam rasa malu yang mendalam. Matahari sore menyorot lembut dari balik jendela kaca ruang kerja Dina. Di meja kerjanya, bertumpuk agenda, laporan, dan beberapa dokumen kontrak kerjasama baru yang berhasil ia capai. Tangannya sibuk menandatangani berkas satu persatu. Namun senyumnya selalu hadir di sela-sela kesibukan itu. Ruangan itu bukan hanya menjadi saksi kerja kerasnya, tetapi juga tekad yang membuatnya bertahan melewati masa-masa kelam bersama keluarga suaminya dulu. Di kursi tamu, Denny duduk tenang sambil memperhatikan istrinya bekerja. Sesekali ia menghela napas panjang, seakan tidak percaya bagaimana roda kehidupan bisa berputar begitu cepat. Aku masih sering bertanya-tanya, Din, kalau saja waktu itu kamu menyerah, mungkin hidup kita tidak akan seperti sekarang, ucap Denny pelan. Dina berhenti menulis, menatap suaminya dengan lembut. Kalau aku menyerah, aku hanya membuktikan apa yang mereka tuduhkan padaku. Aku dianggap beban, dianggap tidak punya apa-apa, dianggap hanya numpang hidup. Aku tidak bisa biarkan diriku dipermainkan begitu saja. Dan aku tidak ingin kamu jatuh karena keluargamu sendiri. Denny menunduk, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku masih merasa bersalah karena dulu aku tidak sepenuhnya membelamu. Aku sempat goyah, sempat ragu, padahal kamu yang selalu berdiri paling depan membela kita. Dina menghela napas, lalu tersenyum. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kita tahu siapa sebenarnya keluarga. Keluarga bukan sekadar yang lahir dari darah yang sama, tapi yang berdiri saat kita jatuh, yang menopang saat kita rapuh. Suasana hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Dari luar jendela, angin sore mengibaskan tirai tipis, membawa ketenangan yang terasa begitu dalam. Tiba-tiba ponsel Dina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia lihat. Pesan itu singkat, Dina, bolehkah aku bertemu? Aku ingin minta maaf. Pesan itu dari salah satu adik iparnya yang dulu paling sering menghina dan menyudutkan. Dina memandang layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya kembali di meja. Dulu mereka bilang aku hama, beban, dan racun dalam keluarga. Sekarang mereka datang lagi, setelah semua berubah. Suaranya tenang, tanpa amarah. Hanya ketegasan yang lahir dari luka yang sudah sembuh. Denny memperhatikan wajah istrinya, lalu bertanya, lalu, apa kamu mau menemuinya?
Dina tersenyum samar. Aku tidak tahu. Mungkin suatu saat, kalau aku sudah siap. Tapi bukan sekarang. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke belakang. Denny hanya mengangguk, memahami. Ia tahu, apapun keputusan istrinya, itulah yang terbaik. Senja semakin meredup. Lampu ruangan menyala, menerangi wajah Dina yang tetap berwibawa namun penuh kehangatan. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum benar-benar usai. Hidup akan selalu datang dengan ujian baru, dengan wajah yang berbeda. Tapi kini ia tidak lagi takut. Sebab ia sudah membuktikan bahwa dirinya bukan beban, bukan hama, bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Dan mungkin, itulah balasan paling indah dari semua luka. Berdiri tegak, tanpa perlu lagi menjatuhkan siapapun. Karena kemenangan sejati ada pada kemampuan untuk tetap melangkah, meski semua pernah berusaha menjegal.